Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, eh, pada kesempatan kali ini kelompok kami, kelompok 7 berkenan untuk mempresentasikan hasil tugas makalah yang berjudul atau yang bertema tentang demokrasi, yang mana makalah ini itu diajukan untuk memenuhi tugas mata kuliah kewarganegaraan dengan dibina oleh dosen pengampu Bapak Rizal Alhamid MSI. Ya, yang mana kelompok 7 ini itu beranggotakan 4 orang. Yang pertama saya sendiri, Muhammad Fairuz Fariski. Yang kedua, Awaludin Muhammad Abdurrahim. Yang ketiga, Ahmad Solihan. Dan yang keempat, Alfi Ifadotul Walidah. Oke, yang mana makalah ini akan membahas, meliputi tentang sejarah demokrasi atau latar belakang sosio-historis demokrasi, lalu kemudian beranjak ke hakikat demokrasi, lalu macam-macam demokrasi yang ada di dunia, lalu kemudian penerapan demokrasi di Indonesia. Oke, langsung saja. Sebelum kita membahas mengenai suatu sistem demokrasi atau suatu konsep demokrasi tersebut, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu latar belakang historis demokrasi tersebut, ya. Nah, yang mana di sini telah dipaparkan bahwa sekitar 500 tahun sebelum Masehi, sejarah demokrasi dicatat karena ada sekelompok kecil manusia di Yunani dan Romawi yang mulai mengembangkan sistem pemerintahan yang memberikan kesampaian cukup besar bagi publik untuk ikut serta dalam merancang keputusan. Perkembangan yang paling penting bagi sejarah demokrasi dalam berbagai literatur telah terjadi di Eropa. Nah, sedangkan istilah demokrasi berasal dari Yunani kuno, yaitu dengan kata demokratia. Plato yang memiliki nama asli Aristokles sering disebut sebagai orang pertama yang memperkenalkan istilah demokratia, yang mana demos berarti rakyat, kratos berarti pemerintahan. Demokrasi menurut Plato saat itu adalah adanya sistem pemerintahan yang dikelola oleh para filsuf. Hanya para filsuflah yang mampu melahirkan gagasan dan mengetahui bagaimana memilih antara yang baik dan yang buruk untuk masyarakat. Belakangan diketahui sebetulnya yang diinginkan oleh Plato adalah sebuah aristokrasi. Nah, di Yunani dan Romawi pada 500 tahun sebelum Masehi itulah pertama kali dilahirkan suatu sistem pemerintahan yang memberi partisipasi rakyat melalui sejumlah besar warga negara. Sistem pemerintahan yang demikian merupakan perkembangan dari model sebelumnya yang didominasi oleh sistem kerajaan, kediktatoran, aristokrasi atau oligarki. Tetapi harus dipahami, Yunani kuno bukanlah sebuah negara dalam pengertian kita yang modern saat ini, yaitu suatu tempat di mana semua orang Yunani hidup dalam sebuah negara dengan suatu pemerintahan. Yunani kuno masa itu adalah sebuah tempat berkumpul ratusan kota yang merdeka, yang dikelilingi oleh daerah pedalaman. Negara Yunani saat itu adalah gambaran tentang sebuah negara-negara atau polis. Sebuah negara-negara tentu saja sangat berbeda dengan ciri khas negara-negara modern saat ini yang kita sebut sebagai negara bangsa, negara nasional seperti Amerika, Prancis, Jepang, ataupun Indonesia. Oke, itulah latar belakang mengenai sejarah atau historisitas dari konsep demokrasi tersebut. Selanjutnya akan dibawakan oleh Mbak Alfi Ifadotul Walidah mengenai hakikat demokrasi. Terima kasih. Hakikat demokrasi. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos dan kratos. Demos artinya rakyat atau khalayak, dan kratos artinya pemerintahan.
Secara umum, pengertian demokrasi adalah sebuah pemerintahan yang berasal dari rakyat dan rakyatnya memiliki proporsi yang sangat penting serta harus melibatkan rakyat dalam pemerintahan negara. Atau kita sebut di sini adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Rakyat memegang kendali penuh atas pemilihan pemerintahan berdasarkan persamaan pandangan dan politik tanpa ada unsur paksaan. Segala sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah akan dikaji dan dinilai serta diawasi oleh wakil-wakil lembaga rakyat seperti DPR atau MPR. Maka pemerintah harus tunduk pada pengawasan rakyat. Kepentingan rakyat sudah seharusnya didahulukan sebelum kepentingan pemerintahan. Selanjutnya, menurut Aristoteles, yakni prinsip demokrasi merupakan kebebasan karena hanya melalui kebebasanlah setiap warga negara bisa saling berbagi kekuasaan di dalam negaranya. Negara demokrasi adalah negara yang menganut mekanisme sistem pemerintahan dengan mewujudkan kedaulatan rakyat atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara. Demokrasi menjadi landasan untuk penataan sistem pemerintahan negara yang berproses menuju kebaikan. Demokrasi berdasarkan titik berat perhatiannya ada 3, yaitu demokrasi formal, demokrasi material, dan demokrasi gabungan. Demokrasi formal adalah demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan pada bidang politik tanpa mengurangi atau menghilangkan kesenjangan dalam ekonomi. Penganutnya adalah negara-negara liberal. Selanjutnya, demokrasi material adalah demokrasi yang menitikberatkan pada upaya menghilangkan perbedaan dari bidang ekonomi, namun kurang memperhatikan persamaan pada bidang politik. Demokrasi semacam ini dianut oleh negara-negara komunis. Dalam beberapa kasus, bahkan terjadi penghilangan persamaan di bidang politik bagi warga negaranya. Dan yang terakhir adalah demokrasi gabungan. Demokrasi ini mengambil kebaikan dan membuang keburukan dari demokrasi formal dan material. Penganutnya adalah negara-negara non-blok. Macam-macam demokrasi. 1. Demokrasi berdasarkan penyaluran kehendak rakyat. Ada demokrasi langsung atau direct demokrasi. Ada juga demokrasi tidak langsung atau perwakilan, indirect demokrasi. 2. Demokrasi berdasarkan hubungan antar kelengkapan negara. Demokrasi perwakilan dengan sistem referendum, demokrasi perwakilan dengan sistem parlementer, demokrasi perwakilan dengan sistem pemisahan kekuasaan, juga demokrasi perwakilan dengan sistem referendum dan inisiatif rakyat. Macam-macam demokrasi berdasarkan prinsip ideologi ada 3, yaitu demokrasi liberal, demokrasi rakyat, dan demokrasi Pancasila. Selanjutnya adalah demokrasi di Indonesia. Bisa dikatakan sejak awal periode kemerdekaan, demokrasi sudah diimplementasikan dan dijalankan, meskipun hanya sedikit elemen-elemen demokrasi yang terwujudkan. Ada beberapa hal fundamental yang merupakan dasar awal demokrasi di Indonesia. Yang pertama adalah hak politik menyeluruh. Yang kedua, kekuasaan presiden dibatasi dengan dibentuknya KNIP yang berfungsi sebagai pengganti parlemen. Dan yang terakhir adalah terbentuknya partai politik. Lalu pada periode pertama, yaitu pada tahun 1945 sampai 1959. Periode ini disebut dengan demokrasi parlemen karena pada saat itu parlemen sangat jaya. Banyak orang yang menganggap bahwa masa ini merupakan masa kejayaan demokrasi di Indonesia karena hampir seluruh elemen-elemen demokrasi terwujud. Di antara elemen-elemen tersebut adalah pelaksanaan pemilu pada 1955 yang dijalankan dengan benar-benar menggunakan prinsip-prinsip demokrasi.
Lalu, partai politik berkembang secara maksimal. Ada hampir 40 partai pada masa itu. Dan pemerintah tidak ikut campur dalam urusan internal partai-partai tersebut. Lalu yang selanjutnya ada hak masyarakat sama sekali tidak dibatas-batasi. Masyarakat bebas berkumpul, dapat mengkritik pemerintah bahkan dengan keras sekalipun, dan kebebasan pers tidak pernah dibatas-batasi. Lalu selanjutnya ada demokrasi terpimpin yang berjalan pada tahun 1959 sampai dengan tahun 1965. Pada masa ini, presiden tidak hanya berkedudukan sebagai kepala negara, tetapi juga sebagai kepala pemerintahan. Kehendak presiden merupakan satu-satunya institusi yang berkuasa di Indonesia. Ciri-ciri demokrasi periode ini adalah dominasi dari presiden, terbatasnya peran partai politik, dan berkembangnya pengaruh komunis dan meluasnya peranan ABRI. Pada periode ini keluar ketetapan MPRS nomor 3 tahun 1963 yang mengangkat Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Mengutip dari A. Syafiei, butir pokok demokrasi terpimpin adalah demokrasi yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan perwakilan. Pada kesempatan lain dikatakan demokrasi terpimpin adalah kekeluargaan tanpa anarkisme, liberalisme, dan diktator. Dengan kata lain, adalah demokrasi yang didasarkan pada musyawarah dan mufakat dengan pimpinan satu kekuasaan sentral yang sepuh. Menurut Asy-Syafi'i, sebenarnya demokrasi terpimpin ingin menempatkan Soekarno dalam posisi ayah dalam keluarga besar yang disebut dengan Indonesia. Selanjutnya periode yang ketiga disebut dengan demokrasi Pancasila. Dimulai dari tahun 1965 sampai dengan tahun 1998. Disebut juga dengan zaman Orde Baru. Periode ini dimulai ketika Jenderal Soeharto menjabat sebagai presiden. Menurut Afan Ghaffar, tidak ada perubahan yang substantif antara periode Orde Lama dan Orde Baru. Kekuasaan presiden merupakan pusat dari seluruh proses politik di Indonesia. Presiden merupakan pembentuk dan penentu agenda sosial, ekonomi, dan politik. Pada masa ini diselenggarakan pemilu secara rutin 5 tahun sekali. Namun, pemilu dilaksanakan sedemikian rupa agar Golkar terus menang. Partai lain sangat memiliki peluang yang kecil untuk menang. Karena kompetisi Golkar dan partai lainnya dibuat tidak seimbang. Selain itu, pada masa ini masalah hak-hak asasi manusia sering disoroti oleh media asing karena banyak kebebasan-kebebasan yang dibatasi. Salah satunya adalah kebebasan untuk berpendapat dan mengkritik pemerintah. Selanjutnya adalah periode reformasi. Sejak turunnya Pak Soeharto dan tuntutan rakyat akan reformasi di segala bidang, disitulah era reformasi dimulai. Pada masa ini, sistem pemerintahan diharapkan berjalan secara demokratis. Segala perubahan di segala bidang dilakukan agar terciptanya pemerintahan yang demokratis. Konstitusi menjadi sumber hukum dari semua perundangan yang ada. Kegiatan pemerintahan yang demokratis harus memenuhi 2 syarat berikut. Yang pertama adalah mempunyai dasar hukum. Dan yang kedua adalah mempunyai tujuan yang jelas. Tujuan bangsa Indonesia telah tercantum dalam UUD 1945 alinea keempat, yaitu melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.